wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini meskipun cuaca dalam keadaan hujan ya dari subuh dingin, tapi alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin Al-Quran yang dibaca dengan sedikit tausiah digaya ya, dan bukan ustadzah saya ya. Punten ke bapak ustadz semua, ibu-ibu ustadzah juga ya. Ini mah karena apa ya? Keharusan mungkin ya belajar untuk menyampaikan suatu kata atau satu patah kata yang mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Ada syair lagu dari Chrisye yang akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila akhirnya tanggung jawab tiba. Aduh suaranya serak. Itu mungkin dari syair lagu itu seperti yang kalau kita tidak direnungi atau tidak kita simak baik-baik ya, seperti tidak ada apa-apa, padahal dari syair lagu itu mengingatkan kita tentang arti sebuah apa, ibu bapak-bapak, pertanggungjawaban kita ya. Nah, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tema yang sebetulnya ini semua juga kita akan mendapatkannya, bukan mendapatkan ya, semuanya pasti ya, yaitu tentang kematian. Berat ya, mudah-mudahan kematian ada hikmahnya. Ingat mati adalah obat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Amin. Amin. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai sudah diwafatkan, kekurangan harta semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam beribadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun, sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam beribadah. Mungkin juga semua dari kita kadang-kadang terlalu rakus terhadap dunia, merasa selalu kurang, padahal Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tetapi syukur kita kepada Allah masih kurang. Yang ada dalam pikirannya atau orientasinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bagaimana mencari uang, bagaimana mencari harta, bagaimana mencari kedudukan, ya, bagaimana agar di dunia ini menjadi kaya raya. Maka tiga hal ini
resah gelisah dengan problematika kehidupan dunia, malas mengerjakan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 hal tersebut adalah obatnya apa? Meninggal. Kenapa obatnya meninggal? Karena saat dalam kubur, ya, kita tidak dimintai harta sama malaikat, kita tidak ditanya apa yang kita punya, ya. Tapi yang ditanya oleh malaikat adalah hanya amal ibadah kita saja, gitu ya. Jadi obatnya adalah kematian. Kematian itu adalah obat untuk melupakan 3 hal tersebut. Mungkin juga semua dari kita, ya, sedang melakukan apa yang kita lakukan. Apakah kita sedang berada di tempat ibadah atau apakah kita sedang berada di tempat maksiat, ya? Apakah kita sedang mengerjakan ketaatan? Apakah justru kita sedang melaksanakan atau melakukan kegiatan kemaksiatan? Obat dari 3 hal tersebut tetap adalah mengingat kematian. Ingat saat ruh kita naik ke atas langit, ya. Ketika ruh kita naik ke atas langit, ruh kita diterima atau tidak sama Allah? Ataukah sama malaikat malah dibalikan lagi? Ya, dikembalikan lagi kemana? Ke alam kubur untuk disiksa mungkin, ya. Sudah mindalik. Ingat, itu semua kita lakukan sendirian. Iyalah, meninggal mah sendiri ya ibu ya, tidak mengajak bareng sahabat, partner kerja di umur, Bu Hamidah saya mau meninggal, yuk bareng ikutin saya. Tidak kan? Hanya saya saja yang menanggung apa yang sudah saya lakukan di dunia ini. Diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibukakan atau tidaknya pintu langit untuk ruh kita, ingat, itu akan mengobati rasa gelisah, gundah gulana atas problematika kehidupan dunia, mengobati malas beribadah, mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu merasa kurang dan kurang. Ingat saat ruh di atas langit, ya, seperti tadi saya jelaskan, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibawa oleh malaikat dan dikembalikan ke dalam jasad di alam barzakh. Ingat, yang membuat hati kita akhirnya tenang dengan problematika kehidupan dunia, sabar dan tegar, itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Itu yang membuat kita akhirnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam kubur, apakah kita mendapat nikmat atau kita malah dipukuli oleh malaikat? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat, ya. Atau kita dipukuli, ya, kepala kita dilempari atau dipukul atau ya Allah Subhanallah, ya. Memang nggak akan kebayang lah bagaimana nanti kita akan merasakan di sana. Sebagaimana pada hadis Imam Ahmad Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh, ya. Ingat itu, agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematika kehidupan dunia kita, agar senantiasa semangat beribadah, segeralah untuk bertaubat. Agar senantiasa puas dengan pemberian Allah, segeralah kita banyak bersyukur. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aksaru dzikroha bimil ladati, berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa itu yang memutuskan kelezatan? Yaitu kematian.
Fama dzakarahu abdun qattu wa huwa fi diki illa wasa'ahu alaih. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali pengingatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya atau akan memudahkan dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ali Ad-Dahhak rahimakumullah, seorang ulama Islam, perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qutubi dalam kitab beliau At-Tadzakarat Qati Ahwalil Mauti wa Amwaril Akhrah. Siapa yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, segeralah bertaubat. Segera bertaubat, segera melepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Kematian tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita, maka segeralah bertobat. Yang kedua, hati yang lapang. Lapang hatinya tidak mudah mengeluh atas ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semangat beribadah. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat bangun malam karena mempersiapkan bekal setelah kematian, semangat membaca Al-Qur'an, mempersiapkan bekal terbaik agar bisa bertemu dengan Allah selamat setelah kematian. Dan ingat teman-temanku semua bahwa tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa selamat setelah kita mati, baik di alam barzakh, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas syirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Bagaimana bisa selamat setelah kita mati? Semoga bermanfaat. Akhirul kalam.